Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, saudaraku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Al-Kahfi, barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja Allah Rabbil Izzah, zat yang sampai dengan detik ini masih kita rasakan limpahan karunia nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di malam hari yang berbahagia ini kita bisa kembali melaksanakan yang Allah perintahkan kepada kita, salat maghrib berjamaah, dan kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah di antara sekian banyak rumah Allah di muka bumi ini. Bersama-sama kita melangkahkan kaki kita dengan tentunya mengikhlaskan niat, membulatkan tekad untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Tentunya teriring dengan harapan dan doa, semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, saudariku seiman seakidah, kembali kita melanjutkan kajian kitab tentang seni interaksi Nabi Muhammad SAW, masih pada poin terkait aspek-aspek dalam hal menjadikan Nabi kita sebagai qudwah. Artinya, apa saja keteladanan yang menjadi titik tolak tumpuan kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, ya. Di antaranya disebutkan di sini bahwasanya yang pernah kita kupas sebelumnya, wa qudwatun fis sabri 'alan nasi wal 'afwi 'anil musi. Beliau adalah teladan kita dalam hal kesabaran, dalam hal memaafkan terhadap tindakan keburukan orang yang melakukan kejahatan kepada beliau. Sabar terhadap perlakuan buruk manusia dan mudah memaafkan terhadap tindakan buruk orang yang pernah berlaku buruk atau tanda kutip jahat kepada beliau SAW. Perlu kita fahami, dalam keseharian kita, maka yang harus kita pegangi, segala yang akan kita rasakan dalam keseharian kita di muka bumi ini adalah dua hal yang saling berseberangan, baik buruk, sehat, sakit, hidup, mati, senyum, tangisan, kecintaan, kebencian. Sehingga jangan pernah berharap dari manusia di muka bumi ini mereka semua cinta kepada kita, mereka semua hormat sama kita, mereka semua ridho kepada kita. Pegangi terus pesan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ridwan nasi ghayatun la tudraku. Keridhaan manusia, kerelaan manusia, unsur cinta manusia itu tujuan yang sulit digapai oleh setiap orang di antara kita.
Sehingga bila hal itu kita pegangi, maka setiap orang di antara kita tidak akan pernah merasa dunia ini sempit buat dia. Kenapa? Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW sudah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau betul-betul bersabar atas gangguan manusia, bahkan rela dengan berlapang dada memaafkan tindakan kesalahan, tindakan kejahatan orang terhadap dirinya. Jangan pernah kita mengatakan, oh itu kan Nabi Ustaz. Nabi sebagai teladan kita dan panutan kita, maka wajib bagi kita meniru beliau. Ya. Bahkan disebutkan dalam kitab Taurat yang menyebutkan tentang karakter dan sifat beliau, dikatakan laisa bifaddin wala ghalidh wala sahabin bil aswaq wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ati walakin ya'fu wa yasfah. Nabi kita Muhammad SAW itu bukanlah orang yang faddon ghalidhah. Pernah kita singgung di petikan ayat 159 Ali Imran. Allah berfirman sekaligus mengingatkan nabinya Muhammad SAW. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallah, maka dengan sebab rahmat yang Allah anugerahkan kepadamu, rasa cinta, kasih sayang. Apa kata Allah? Lintalahum, engkau bisa bersikap lunak kepada orang sekitarmu. Walau kunta. Kenapa kata Allah? Jikalau seandainya engkau memiliki karakter, sifat, akhlak, perangai fadhan ghalidhal qalbi, fahishal kalam. Fadhan itu fahishal kalam. Ibnu Katsir menafsirkannya al-fadhu fahishal kalam, ghalidhal qalbi qasiyal qalb. Kalau engkau cara bicaramu kasar, kotor, dan hatimu keras, jangan pernah berharap manusia sekitarmu sudi merapat kepadamu. Karena Allah sudah mengingatkan ini. Berlarinya orang dari sekelilingmu, enggan berkumpul denganmu, jangan-jangan ini ada dalam dirimu, wahai hamba Allah. Faddan ghalidhal qalbi. Cara ngomongnya pokoknya songong, kasar, kotor, fahishal kalam. Hatinya keras. Wala sakhab bil aswaq. Dan Nabi bukan tipe orang yang suka bengak-bengok, teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'us sayyi'ata bis sayyi'ati, dan Nabi belum pernah membalas tindakan keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, tapi beliau lebih memberikan kata maaf dan berlapang dada. Memaafkan dan berlapang dada, perlu dua hal ini. Kadang-kadang kata para ulama, mereka sebagian mengatakan memaafkan itu terkadang belum bisa menghilangkan sayatan di dada, di hati. Tapi kalau sudah berlapang dada, yasfah, itu dahsyat. Dahsyat. Makanya dikatakan ya'fu wa yasfah. Makanya kalau kita pernah baca kasus Abu Bakar As-Siddiq ketika hendak memboikot Mistah bin Utsatsah, yang ternyata beliau adalah orang memfitnah Aisyah berzina. Abu Bakar ingin boikot dia. Ini orang versi dia kalau bahasa kita, dikasih kebaikan ngelonjak, dibantu kurang ajar, memfitnah putriku. Tapi Allah katakan falyafu wal yasfahu, hendaklah mereka sudi memaafkan dan berlapang dada. Kenapa? Allah mengatakan ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, apakah kalian gak ingin dengan sikap kalian mau memaafkan dan berlapang dada itu
Apa pahalanya? Allah akan mengampuni dosa kalian. Abu Bakar Siddiq, manusia yang hatinya lembut setelah Nabinya Muhammad SAW. Apa kata beliau? Abu Bakar mengatakan, bala wa rabbina bal nuhibbu an taghfira lana. Iya ya Allah, aku siap. Yang kuutamakan adalah ampunanmu, maghfirahmu. Abu Bakar tidak memutuskan kebaikan kepada Mistah bin Utsasah, padahal sakit, menyakitkan. Orang yang selama ini diberikan kebaikan, justru dia tokoh utama. Berat nggak itu? Berat. Dan itu sepupu dia sendiri, ibnu khalatihi, anak bibinya. Tapi karena Allah yang memerintahkan, Allah yang menganjurkan dengan firman-Nya, falyafu wal yasfahu, hendaklah mereka rela memaafkan dan berlapang dada. Kenapa? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kalau bahasa kita apa, nggak kepingin kalian diampuni sama Allah. Lihat itu. Jadi Nabi tidak pernah membalas tindakan keburukan dengan keburukan yang serupa. Apa yang dia pilih? Memaafkan dan berlapang dada. Yang berikutnya, wa qudwatun fi kasratil istighfari wat taubah. Nabi itu teladan kita dalam hal apa? Banyak beristighfar dan taubat kepada Allah Rabbil Izzah. Jadi Nabi justru teladan kita dalam hal apa? Banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Rabbil Izzah. Dalam sebuah hadis yang masyhur riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksar min 70 marratan. Demi Allah, aku ini beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam sebuah riwayat dikatakan 100 kali. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, kami pernah menghitung istighfar Nabi dan taubat beliau kepada Allah di satu majelis 100 kali. Ada yang masih ingat bagaimana lafaz istighfar beliau? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebagian lafaz dikatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali di satu majelis, ya. Yang berikutnya, wa huwa qudwatun fil ibadah. Nabi itu teladan kita dalam hal ibadah. Kualitas ibadah beliau sudah terbaik. Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia berkata, anna Nabiya Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattar ay tatashaqqaq qadamah. Nabi itu pernah sholat malam sampai bengkak kedua telapak kakinya. Melihat hal itu, Aisyah berkata, lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malam sampai bengkak kedua telapak kakinya. Menyaksikan hal itu, Aisyah bertanya, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, untuk apa engkau berbuat demikian ya Rasulullah? Kalau bahasa kita sebagai seorang suami, istrinya protes lah, untuk apa engkau paksakan dirimu sholat malam sampai bengkak kedua kakinya? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddam min dzambika ma ta'akhkhar. Sementara engkau kan tahu Rasulullah, Allah sudah ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nabi mengatakan dengan jawaban singkat, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kalau boleh kita urai makna yang tersirat dari ucapan Nabi itu, wahai Aisyah, benar apa yang kau katakan, aku Rasulullah, aku Nabiullah, aku kekasih Allah,
Benar yang kau katakan, aku diampuni oleh Allah dosaku yang lalu, sekarang dan akan datang. Tapi tindakanku sekarang ini tahajud sampai bengkak bukan karena apa-apa. Afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Apakah tidak boleh kalau aku ingin menjadi seorang hamba yang pandai mensyukuri, berterima kasih akan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Subhanallah. Kalau kita kan pas ngantuk, kan nikmat ngantuk itu. Nggak usah bangun malam. Nabi karena ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia, sebagai nabi, sebagai rasul, kekasih Allah, dijamin surga, diampuni dosanya, ya dia wujudkan dengan ibadah yang maksimal. Kalau kita kan kadang dalilnya apa? Kan Allah Maha Pengampun, Ustaz. Allah mengetahui kelemahan kita, ya cukupnya aja lah. Kadang kita aneh, nek ngibadah, kalau ibadah hitung-hitungan secukupnya. Nek jaluk harta, kalau bisa sebanyak-banyaknya, nggak terhitung. Kalau perlu nggak ada boleh yang nyaingi dia. Adilkah kita? Kita menuntut Allah memberikan segala yang kita minta, tapi kita belum pernah menunaikan konsekuensi dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah mengatakan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mau menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa kalian menghitungnya. Mahal. Gigi kita satu itu harganya mahal. Gigi yang mendekati asli kayak yang sebenarnya nggak bisa bikin asli gigi itu. Gigi yang kuat itu bisa harga 20 juta. Tempurung lutut kita itu kalau yang bisa lentur nempel itu, ya minimal orangnya titanium itu 0,5 miliar. Satu tempurung. Kalau 2, 1 miliar. Arbotol yang enggak. Ya, mahal. Sehingga Nabi cukup memberikan sinyal kepada kita, karena Allah sudah memberikan kepadaku nikmat dan karunia yang begitu besar, aku wujudkan dengan tahajud. Yang kadang harus bengkak kakiku. Kalau kita kan bengkak bukan karena tahajud, jatuh terperosok ke got, memar, atau kumat asam uratnya, sikile abu. Kalau Nabi tidak. Lihat di kisah yang berikutnya, riwayat Imam Ibnu Hibban dari Ubaid bin Umair, dia pernah berkata kepada Aisyah, akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubaid bin Umair, dia pernah berkata kepada Aisyah, wahai ibunda Aisyah, kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang kau lihat yang paling menakjubkan dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaid bin Umair, salah seorang sahabat Nabi, ketika bertanya kepada ibunda Aisyah dan para istri Nabi, terlebih tentang pribadi nabinya Muhammad SAW, tentu ingin apa? Meniru. Ingin apa? Mengikuti. Ingin apa? Mengamalkan. Kalau mereka mampu. Walaupun kita pernah katakan sebelumnya, kita jangan menyamai Nabi, mengejar saja sudah kesulitan, kangelan. Ya. Lalu kata Aisyah, dikatakan kata Ubaid bin Umar, fasakatat. Aisyah sempat terdiam sejenak. Summa qalat, lalu dia berkata, ya aku ingat sekarang. Di suatu malam Nabi berkata, ya Aisyah, darini ata'abbadu al-lailah li Rabbi. Aisyah, minta tolong malam ini jangan ganggu saya, biar saya bisa fokus beribadah kepada Allah. Apa yang Nabi minta pada Aisyah? Jangan diganggu dan ingin fokus beribadah kepada Allah. Melek. Aisyah sebagai istrinya mengatakan, qultu wallahi inni la uhibbu qurbaka ya Rasulullah, saya ingin dekat denganmu malam ini. Wa uhibbu masarraka, aku ingin
melakukan perbuatan yang membahagiakanmu. Istri kan berikan layanan servis yang memuaskan. Qalat, lo kata Aisyah, ketika kau katakan demikian, Nabi tetap berdiri. Faqama, Nabi bangkit berdiri meninggalkanku dan dia berwudu. Fatatohar, thumma qama yusalli, terus dia sholat. Apa kata Aisyah? Qalat, falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Dia terus nangis. Nabi itu ketika sholat malam dia menangis, membasahi pangkuannya. Kata Aisyah, dia lagi bangkit, nangis lagi. Terus dia menangis sambil membasahi jenggotnya. Air matanya itu bercucuran, membasahi jenggotnya. Lalu dia nangis lagi sampai air mata bercucuran membasahi tanah di rumahnya, tempat dia sholat. Sehingga ketika Bilal datang mengumandangkan adzan untuk sholat, Nabi keluar dari kamarnya. Bilal melihat ada pemandangan yang terlihat mata beliau sembab. Kan biasa orang habis nangis kelihatan. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, lima tabki. Wahai Rasulullah, kenapa kau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Harusnya bahagia loh. Tapi kenapa engkau menangis Rasulullah? Mendengar pertanyaan Bilal, Nabi memberikan jawaban yang sama kepada Bilal seperti pada Aisyah. Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku mensyukuri nikmat Allah wahai Bilal? Kemudian kata Rasulullah, laqad nazalat alayya al-laila ayatun. Wahai Bilal, tadi malam turun kepadaku satu ayat. Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Kata Rasulullah, wahai Bilal, kalau bahasa kita di antara hal yang buatku menangis adalah tadi malam turun kepadaku satu ayat. Celakalah bagi seorang hamba yang sempat membacanya dan tidak mentadaburinya dan tidak merenunginya dan tidak menghayatinya. Apa itu? Satu ayat yang tertuang di menjelang akhir surat Ali Imran 190. Karena surat Ali Imran berapa jumlah ayatnya? 200. Maka di ayat ini ayat yang mampu membuat Nabi ketakutan. Ayat berapa tadi? 190. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Lihat, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam itu, apa kata Allah? La ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda kebesaran Allah yang itu hanya bisa ditangkap dan dicerna oleh siapa? Ulul albab. Makhluk Allah, manusia yang berakal sehat dan hatinya bersih. Terpahami ya? Sehingga beliau mengatakan, celakalah bagi seorang hamba yang sempat membaca ayat ini tapi tidak merenunginya, tidak mentadabburinya. Siapakah mereka ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang mendapat julukan ulul albab, hamba-hamba Allah yang berakal sehat, hatinya bersih. Apa kata Allah? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Mereka yang terus berzikir menyebut nama Allah, baik ketika berdiri
ataupun duduk, wa ala junubihim, atau ketika apa? Rebahan, berbaring. Zikir, menyebut nama Allah. Bahkan yang berikutnya apa kata Allah? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenungi keagungan ciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabb kami, tidaklah Kau ciptakan langit dan bumi ini sia-sia. Faqina adzabannar, jagalah kami ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka tatkala kami belum mampu mentadaburi, merenungi keagungan ciptaan-Mu ya Allah. Lihat itu. Ini yang Nabi sampaikan kepada Bilal ya. Lalu yang berikutnya, Nabi wa huwa qudwatun fi dzikrihi lillahi ta'ala. Nabi itu teladan kita dalam hal banyak berzikir menyebut nama Allah. Dikatakan Nabi itu manusia yang paling sempurna dalam hal berzikir kepada Allah. Beliau berzikir dalam segala kondisi. Berdiri, duduk, berjalan, berkendara, baik dia sairan au nazila, baik dia dalam perjalanan ataupun ketika singgah, enggak lepas zikir. Maka sering saya ulang-ulang, jangan pernah kita pelit untuk mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, istighfar. Saya pernah katakan sebelumnya, kalimat astaghfirullah, astagfirullah kita ucap 100 kali tidak butuh lebih dari 2 menit. 100 kali. Dan juga sholawat Nabi yang paling singkat, Allahumma sholli ala Muhammad, itu enggak lebih dari 3 menit 100 kali atau 4 menit. Cuman kita kadang-kadang pelit, terlalu irit, berharap lebih dari Allah, tapi kita enggak balance, tidak seimbang dengan yang kita inginkan. Nabi pernah bilang sama kita, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Mahal. Surga masalahnya, surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang kurang kita suka. Dikala kita ngantuk harus sholat, lawan itu rasa kantuk. Tatkala kita melamun, lawan dengan berzikir, beristighfar, baca Al-Quran. Maka sering saya katakan, untuk zaman sekarang sudah bukan lagi saatnya kita malu membawa serta di mobil kita, kendaraan kita, zikir pagi dan sore, doa, zikir Quran dan sunnah dan Al-Quran. Sudah nggak ada istilah malu. Terus kita hidupkan agar kita itu ketika pun Allah menghendaki mencabut nyawa kita, kondisi Anda di kondisi yang terbaik. Zikir, istighfar, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Karena kebiasaan yang kita lakukan, jaminan dari Allah lewat lisan Nabi-Nya Muhammad SAW menjadi penutup hidup kita. Orang yang biasakan diri dengan sebuah amalan, maka amal itulah yang akan menutup hidup dia. Kalau orang mudah berzikir, maka menjelang kematiannya zikrullah, beristighfar, baca Al-Quran, dan seterusnya. Ini bukan omong kosong lah ya. Sudah banyak yang kita saksikan, baik saya pribadi melihat orang yang naza' sakaratul maut, itu ketika terbiasa berzikir, baca Al-Quran, maka zikir ucapan dia, Al-Quran yang dia baca, itu nyata ya. Orang yang terbiasa baca Quran, mati pas baca Quran, itu real. Orang yang biasa beramal soleh, meninggal ketika beramal soleh, ketika sholat, dan lain sebagainya. Ada orang terbiasa menghafal Quran ketika kecelakaan, dia bersama temannya, dia penghafal Quran, temannya senang musik. Ketika ditakdirkan mobilnya terguling kecelakaan, padahal pemuda ini ingin menyantuni anak yatim di kota seberang, Allah takdirkan dia meninggal dalam kondisi kecelakaan.
yang penghafal Quran yang ingin mengatakan sedekah untuk anak yatim, koma, yang diucapkan Al-Quran ngaji. Temen yang biasa dengar musik nyanyi. Lihat, berbeda antara dua hamba ketika mengakhiri hidupnya, ya. Kemudian Nabi kita SAW menjadi qudwah kita dalam hal sholatnya, dalam hal puasanya, dan dalam hal pernikahannya. Dia mengajak kita, kalau ingin menjadi umat Muhammad, maka kajilah keseharian dia, pelajarilah sunnah-sunnah beliau, agar tatkala kita mengatakan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya hari kiamat kelak. Benar memang iya, tapi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, amal-amal baiknya yang dicontohkan kepada kita, baik masalah sholat, puasa, dan menikahnya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, dia berkata, suatu hari datang 3 orang ke rumah Nabi Muhammad SAW, menemui istri Nabi, yang mereka bertanya kepada istri Nabi tentang bagaimana ibadah Nabi. Mendengar jawaban para istri Nabi, 3 orang ini minder. Waduh, koyo ini adoh, jauh kita dari Nabi. 3 orang sahabat ini ketemu istri para Nabi, ingin menanyakan, Nabi itu gimana sih ibadahnya, amaliyahnya. Ketika para istri mengisahkan begini ibadahnya, begini sholatnya, begini bacaan Qurannya, kayak Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah pernah sekali mencoba ingin berjamaah qiyamul lail bersama Nabi. Ketika takbir, Hudzaifah batin, mudah-mudahan yang dibaca ayat yang enteng-enteng. Habis waladhdallin amin yang dibaca alif lam mim. Ini kayaknya Al-Baqarah. Mudah-mudahan cuma 50 ayat. Ayat 50 nyambung lagi. Udah membatin, muka-muka ayat 100 rokok. Ayat 100 nyambung lagi. Kalau kita kan dehem mestinya. Bisa orang kuat dikira mendingan minggat wae. Makanya mereka 3 orang sahabat yang menanyakan bagaimana ibadah beliau. Wih, yang kayak ini kita nggak sebanding dengan Nabi. Akhirnya 3 orang ini mengatakan, siapa kita dibandingkan Nabi yang beliau diampuni dosanya yang lalu, sekarang, dan akan datang. Sehingga mereka mengatakan, kalau gitu saya akan sholat sepanjang malam, tidak akan tidur. Yang kedua bilang, saya akan puasa setiap hari, gak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, saya gak akan menikahi wanita. Ben koyok Nabi. Mendengar itu Nabi kaget, apa yang tadi kalian katakan? Kamu bilang gak akan tidur malam, akan terus tahajud. Kamu bilang akan puasa, gak pernah berbuka sama sekali, terus puasa. Kamu bilang akan menikah wanita. Itu salah, kata Rasulullah. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan saya orang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi saya berbuka, saya berpuasa juga berbuka, bukan ngableng. Saya puasa, saya berbuka selang-seling. Saya juga menikahi wanita, dan saya sholat malam, tapi kadang-kadang tidur di awal malam, di akhir malam. Bukan niat melek sepanjang malam, tidak. Itu bukan ajaranku. Sehingga beliau menutup pesan dengan mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan umat golonganku. Sudah adzan belum? Sudah masuk adzan? Belum ya? Berapa menit lagi mas? Masih panjang? 2 menit. Iya. Nah, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi saya, ia sholat, ia tidur. Saya, ia puasa, ia berbuka. Saya juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan umat golonganku. Lihat itu. Kemudian yang berikutnya, Nabi juga qudwah
teladan kita dalam amaliyah hajinya. Haji itu di antara ibadah Islam yang paling nyata, yang kita dituntut untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Lita'khudhu manasikakum." Hendaklah kalian itu mengambil dariku cara manasik haji, agar tidak salah dalam amaliyah dan manasik haji. Apa kata beliau? Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Karena saya nggak tahu apakah besok saya berjumpa dengan kalian setelah haji ini. Dan beliau mengatakan, saya khawatir tahun depan nggak ketemu kalian. Maka sekarang ini ikuti tata cara ibadah hajiku, manasik hajiku. Dalam sebuah lafaz yang lain, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hada. Karena boleh jadi kata Nabi, tahun depan kita nggak berjumpa lagi. Itu Nabi. Dan yang beliau sampaikan terjadi. Nabi itu haji berapa kali? 1000 kali. Sekali. Umroh cuma 4 kali. Bukan berarti di antara kita nggak boleh haji 2 atau 3 kali, boleh. Umroh 2, 3 kali boleh. Nabi mengatakan, iringilah setelah umroh dengan haji, karena itu akan menghapuskan kefakiran dan seterusnya. Tapi Nabi nggak melarang sahabatnya untuk umroh lagi dan juga haji lagi, asalkan betul-betul pelaksanaannya seperti yang beliau sampaikan kepada kita. Lita khudu manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku, supaya nanti setelah aku meninggal tidak ada yang salah dalam amaliyah manasik haji ataupun umroh kalian. Sudah adzan Mas ya? Monggo diadzanin dulu. Wallahu taala alam bisawab.
La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wa salatil qiyamah. Innaka Baik, kita tambahkan satu poin berikutnya. Lalu selanjutnya kita buka sesi tanya jawab insyaallah taala. Kata penulis, fa fit ta'ami wasyarab. Yang berikutnya dalam masalah makan dan minum, la yaruddu maujudan wa la yatakallafu mafquda. Nabi enggak pernah nolak apa yang dihidangkan di hadapan dia dan enggak nyari yang enggak ada. Artinya apa? Nek disuguhke makanan ya dimakan. Enggak nyari yang enggak ada. Ini kudune pasangannya anu iki, enggak begini, enggak. Saanane la yaruddu maujudan wa la yatakallafu mafquda. Dia enggak pernah menolak yang disuguhkan. Enggak bilang ini bukan level saya, ini makanan desa. Padahal kalau antum ke kafe-kafe manapun menunya di antaranya ada pasti telo goreng. Hanya rasa beda-beda. Pakai cabai, pakai telur asin. Loh, ini katanya makanan kampung kok masuk ke kafe? Lah, Nabi itu nggak pernah menolak yang disuguhkan di hadapan dia, nggak pernah nyari yang nggak ada. Oh, Mas Jani ini sudah enak, lebih enak kalau dilengkapi menu ini. Wah, ini rewel namanya ini. Ya. Ma qurriba ilaihi syai'un minat thayyibat illa akalahu. Tidak pernah disuguhkan kepada beliau sesuatu yang memang itu halalan thayyibah kecuali beliau makan. Ma'aba ta'aman qattu, belum pernah mencela makanan sedikit pun. Inishtahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau dia berselera dimakan, kalau enggak dia enggak ngambil. Bukan mencela, kamu ini enggak cocok, ini buat saya ini enggak cocok. Ini kalau ini lauknya harusnya ini bukan menu yang benar. Wah, ini sudah salah. Karena Nabi mencontohkan dengan sikap dan perbuatan beliau itu, ketika disuguhkan makanan, ketika dia berselera dimakan, ketika ada yang kurang selera dia nggak ngambil. Orang harus paham itu Nabi. Bahkan ingat beliau sempat melihat hilal, lalu hilal dan dapur tidak ngebul. Berapa lama berarti itu? 3 bulan. Kalau kita kan 3 bulan ngebulnya melebihi 3 bulan. Jadi kalau diantara kita pernah kelaparan dapur nggak ngebul, Nabi 3 bulan tidak ngebul dapurnya dan hanya memakan kurma kering dan air putih. Kurma kering dan air putih. Kurma dengan kualitas yang terburuk di masa itu. Dan memang dikatakan tidak ngebul dapurnya selama 3 bulan. Melihat bulan sabit, lalu bulan berikutnya, wala yuqadu fi baitihi narun. Dan beliau ketika disuguhkan makanan lalu berkata bismillah. Lalu beliau ketika selesai makan berdoa dengan mengatakan Allahumma at'amta wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'tait. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang mana doa Nabi selesai makan, Allahumma ya Allah ya Rabbku at'amta, engkau telah memberiku makan, wa saqaita, engkau telah memberiku minum, wa aghnaita wa aqnaita, engkau telah memberiku kecukupan dan kerelaan, wahadaita wa ahyaita, engkau telah berkenan beriku hidayah dan menghidupkanku, falakal hamdu ala ma'ataita, untukmu segala pujian
atas segala yang kau berikan kepadaku. Beliau memakan yang mungkin mudah untuk dia santap, dan ketika kesulitan mendapat yang diinginkan dia bersabar. Bahkan tidak jarang, kata para ulama dalam sebuah riwayat, beliau meletakkan batu di perutnya untuk mengganjal rasa lapar. Dan beliau nggak merasa risih kalau makan bersama anak kecil, bersama orang tua, bersama orang merdeka atau budak atau hamba sahaya, bersama Arab Badui atau orang-orang muhajir, orang yang berhijrah. Enggak, dia nggak merasa malu, nggak gengsi. Itulah Nabi kita dalam beri contoh ketika bicara masalah makan dan minum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Monggo, ada pertanyaan mungkin, silakan 5 menit. Silakan. Ya, monggo Pak. Nggih. Ya, silakan. Iya, sejauh ini belum ditemukan hadis tersebut. Ya, jadi makanlah ketika lapar, berhentilah makan ketika sebelum kenyang. Ya. Ada ayat di Al-Quranul Karim mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan melampaui batas. Ya. Nabi juga mengatakan kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, gunakanlah pakaian yang kau ingin kenakan, watasaddaq, sedekahlah engkau, min ghairi sarafin wala makhyalatin, tanpa ada unsur berlebihan dan sombong. Imam Nawawi menyebut sebuah hadis yang juga diberikan keterangan oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab beliau Bahjatun Nadhirin. Itu pernah sesekali Abu Hurairah minum susu sampai kekenyangan. Yang kala itu Nabi ngasih semangkok susu, kata Rasulullah, panggil semua temanmu ke sini. Rasulullah banyak orangnya, panggil. Nabi punya mujizat yang maha dahsyat, mampu memperbanyak jumlah minuman dalam bejana. Kata Abu Hurairah, saat itu saya betul-betul kenyang dan susah untuk gelegean. Sampai sini katanya kenyangnya itu. Sehingga kata Syekh Salim Hilali, sesekali kita boleh makan kekenyangan. Ingat ya, berapa kali? Sesekali, udah bendino. Ini nggak bisa. Nggak boleh ya. Tapi sesekali. Sehingga Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali dalam babnya, dalam kitab yang beliau berikan judul Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin, ya, itu menyebut, itu mengatakan dari sini kita beristimbat, mengambil kesimpulan sesekali seorang boleh makan kenyang. Sesekali loh ya. Karena memang dalam kajian medis tidak mungkin yang Allah firmankan kepada kita dan Nabi sampaikan kepada kita itu tidak bermanfaat. Lahir batin pasti ada manfaatnya. Dan kajian medis mengatakan demikian. Makanlah, minumlah, dan jangan melampaui batas. Kan istilah dokter mengatakan ini loh mas, NBI, NBI, nikmati, batasi, imbangi. Jadi selaras. Makanya jangan dibalik dengan mengatakan Al-Quran itu membenarkan sains dan teknologi. Salah itu. Tapi sains dan teknologi akan membenarkan apa? Al-Quran. Karena yang Allah perintahkan, kalau kita laksanakan, membuat kita selamat dunia akhirat dan bahagia. Juga hadis pun sebaliknya. Quran dan hadis yang melarang kita, kalau dilanggar, membahayakan kita. Jadi hadis yang mengatakan makanlah ketika lapar, berhenti ketika sebelum kenyang, itu belum ditemukan riwayat yang sahih dalam masalah ini. Hanya ulama menyampaikan ayat yang umum dan hadis yang umum ya. Jadi silahkan makan dan sekali-kali boleh kenyang, bukan kekenyangan ya, dia kenyangnya. Kalau sampai muntah kan berbahaya, kita melampaui batas. Karena Abu Hurairah mengatakan
sampai dadaku penuh sesak nggak bisa sendawa. Sesekali, bukan sementahun ya. Bukan selama setiap hari nggak bisa gelegean sampai muntah. Itu kita malah terjatuh dalam jurang perbuatan yang melampaui batas dan itu berdosa. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.